Terapkan pola hidup hemat dan efisien menjadi salah satunya. Inilah 3 panduan praktis menyiasati pengeluaran bulanan sebagai anak kos. Hidup sebagai anak kos memang penuh dengan tantangan, termasuk dalam hal mengelola keuangan. Tinggal jauh dari orang tua dan harus membiayai kebutuhan sendiri tidak jarang membuat anak kos kesulitan mengatur pengeluaran bulanan. Namun, jika dikelola dengan baik, hidup sebagai anak kos juga bisa menjadi momentum untuk belajar mandiri dan bijak dalam mengelola keuangan. Dalam video ini akan dijelaskan secara lengkap 3 panduan praktis untuk membantu anak kos menyiasati pengeluaran bulanan seperti dilansir dari laman provident2.org. Dengan menerapkan langkah-langkah sederhana ini, diharapkan anak kos dapat mencapai keseimbangan yang baik antara memenuhi kebutuhan dan menabung. 1. Buat anggaran bulanan yang realistis. Langkah pertama yang perlu dilakukan sebagai anak kos adalah membuat anggaran bulanan yang realistis. Anggaran ini akan menjadi panduan dalam mengalokasikan dana yang tersedia agar pengeluaran tidak melebihi pemasukan. Untuk membuat anggaran bulanan yang realistis, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Identifikasi semua pengeluaran rutin. Mulailah dengan mendata semua pengeluaran rutin per bulan, seperti uang kos, listrik, air, internet, transportasi, kebutuhan makan, dan lain-lain. Pastikan tidak ada yang terlewat. Estimasi pengeluaran fleksibel. Selain pengeluaran rutin, ada juga pengeluaran fleksibel seperti untuk keperluan pribadi, hiburan, atau jajan. Estimasikan jumlah yang dibutuhkan per bulan untuk kategori ini. Identifikasi pemasukan. Hitung total pemasukan per bulan, baik dari uang saku, beasiswa, atau penghasilan kerja sampingan. Pastikan pemasukan cukup untuk menutupi semua pengeluaran. Buat alokasi yang seimbang. Setelah mendata semua pengeluaran dan pemasukan, buat alokasi yang seimbang. Pastikan ada dana yang dialokasikan untuk menabung, meskipun jumlahnya tidak besar. Dengan anggaran bulanan yang realistis, anak kos akan lebih mudah mengontrol pengeluaran dan menghindari defisit anggaran. 2. Terapkan pola hidup hemat dan efisien. Selain membuat anggaran bulanan yang realistis, anak kos juga perlu menerapkan pola hidup hemat dan efisien untuk menyiasati pengeluaran. Berikut beberapa tips yang dapat diterapkan. Masak sendiri. Salah satu cara efektif menekan pengeluaran bulanan adalah dengan makan masakan sendiri. Selain lebih sehat, memasak sendiri juga jauh lebih murah dibandingkan makan di luar atau pesan makanan. Belanja bulanan atau mingguan. Hindari belanja harian dan cobalah untuk berbelanja bulanan atau mingguan. Ini akan membantu anak kos mengendalikan pengeluaran dan menghindari pembelian impulsif. Manfaatkan promo dan diskon. Selalu cari tahu informasi promo dan diskon, baik di toko offline maupun online. Manfaatkan promo untuk membeli kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah. Batasi aktivitas hiburan. Aktivitas hiburan memang penting untuk menjaga kesehatan mental, tapi perlu dibatasi agar tidak menyedot terlalu banyak dana. Pilih aktivitas yang tidak memerlukan biaya besar seperti nonton film gratis atau bermain game. Prioritaskan kebutuhan dasar. Saat ada kelebihan dana, pastikan untuk memprioritaskan kebutuhan dasar terlebih dahulu sebelum membelanjakan untuk hal yang lain. Dengan menerapkan pola hidup hemat dan efisien, anak kos dapat menekan pengeluaran bulanan dan memiliki kelebihan dana untuk ditabung. 3. Manfaatkan teknologi untuk mengatur keuangan. Kemajuan teknologi saat ini juga bisa dimanfaatkan untuk anak kos untuk mengatur keuangan dengan lebih baik. Beberapa aplikasi keuangan digital dapat membantu anak kos melakukan hal-hal sebagai berikut. Mencatat pengeluaran. Aplikasi keuangan digital seperti Gojek, OVO, dan Dana menyediakan fitur pencatatan transaksi yang dapat membantu anak kos memantau pengeluaran secara real time. Mengatur anggaran. Selain mencatat pengeluaran, aplikasi keuangan juga biasanya menyediakan fitur untuk membuat anggaran bulanan dan memantau alokasi dana. Menabung otomatis. Beberapa aplikasi keuangan bahkan menawarkan fitur menabung otomatis, di mana sejumlah dana akan dialihkan ke rekening tabungan secara rutin sesuai pengaturan. Investasi jangka pendek. Anak kos juga bisa memanfaatkan aplikasi investasi untuk menyimpan kelebihan dana dalam bentuk instrumen jangka pendek, seperti reksadana pasar uang. Dengan memanfaatkan teknologi, anak kos dapat dengan mudah memantau dan mengelola keuangan secara lebih efektif. Hal ini akan membantu mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan pengelolaan dana untuk ditabung. Hidup sebagai anak kos memang penuh dengan tantangan, terutama dalam hal mengelola keuangan. Namun, dengan menerapkan 3 panduan praktis yang telah disebutkan tadi,
anak kos dapat menyiasati pengeluaran bulanan dengan baik. Pertama, buatlah anggaran bulanan yang realistis dengan mengidentifikasi seluruh pengeluaran rutin dan fleksibel, serta memastikan pemasukan cukup untuk menutupinya. Kedua, terapkan pola hidup hemat dan efisien, seperti memasak sendiri, berbelanja bulanan atau mingguan, memanfaatkan promo, dan membatasi aktivitas hiburan. Ketiga, manfaatkan teknologi untuk mencatat pengeluaran, mengatur anggaran, menabung otomatis, dan berinvestasi jangka pendek. Dengan menerapkan ketiga panduan praktis tersebut, anak kos diharapkan dapat mencapai keseimbangan yang baik antara memenuhi kebutuhan dan menabung. Pada akhirnya, hidup sebagai anak kos bisa menjadi momentum untuk belajar mandiri dan bijak dalam mengelola keuangan. Itulah 3 panduan praktis menyiasati pengeluaran bulanan sebagai anak kos. Semoga bermanfaat.